Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Puji Tuhan, hari ini saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika, boleh kembali melayani saudara dalam program Mesbah Mujizat. Setelah program Mesbah Mujizat sabbatical selama beberapa bulan ini, saya akan kembali aktif sejak bulan Oktober 2025 ini, dan program kita akan hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta, Indonesia. Tentunya kita akan membuat format yang lebih ringkas dan lebih singkat sehingga saudara bisa mengikutinya dengan cepat dan juga dengan ringkas. Dan saya percaya bahwa ini waktunya saudara dan saya makin dekat dengan Tuhan. Dan saudaraku, coba jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga Anda komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, bahkan juga Anda bisa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Di tengah dunia yang semakin panas hari-hari ini, di tengah konflik antara Israel dan Palestina, lalu juga perdebatan tajam para apologet dengan beberapa hamba Tuhan tentang siapakah yang merencanakan penyaliban Yesus. Belum lagi di tengah memanasnya suhu politik di bangsa-bangsa, termasuk di Amerika maupun juga di Indonesia. Bahkan pembunuhan Charlie Kirk di Amerika yang membuat begitu banyak hal-hal yang kontroversial terjadi. Belum lagi juga memanasnya pertengkaran, keributan yang ada di dalam komunitas, ya gereja maupun bangsa, bahkan juga di dalam keluarga. Nah, pesan penting Tuhan buat kita di tengah-tengah suasana yang panas ini adalah rukun itu adem. Rukun itu adem. Satu kali ada 100 ekor semut hitam yang dimasukkan ke dalam sebuah toples kaca, lalu juga dimasukkanlah 100 ekor semut merah. Dan ketika 100 ekor semut hitam dan 100 ekor semut merah hidup berdampingan di toples itu, semua keadaan baik-baik saja. Namun, satu kali ada sebuah tangan yang mengangkat toples itu dan menggoncang-goncang toples itu, sehingga semua semut yang di dalam toples itu saling bertabrakan dan saling membentur, sehingga setelah goncangan itu selesai dan toples itu ditaruh kembali, maka 100 semut hitam dan 100 semut merah yang tadinya hidup berdampingan dengan baik, mereka mulai saling curiga, mereka mulai saling memusuhi, dan akhirnya saling berperang dan saling bunuh-membunuh. Yang satu berkata, ini goncangan pasti terjadi gara-gara semut yang merah. Sementara semut merah berkata, ini pasti terjadi goncangan gara-gara semut yang hitam. Dan tadinya mereka baik-baik, tadinya mereka rukun, lalu berubah jadi berantem ribut, perang, bahkan saling memusuhi dan saling bunuh-membunuh. Tentunya keadaan jadi semakin runyam karena mereka makin panas dan terpancing tersulut dalam pertengkaran dan bahkan peperangan. Ingatlah bahwa musuh sesungguhnya itu bukanlah semut hitam atau semut merah, tetapi ingatlah bahwa musuh sesungguhnya adalah tangan yang menggoncang toples itu. Ilustrasi ini menjelaskan buat kita bahwa yang seringkali, saudaraku, menimbulkan pertengkaran, keributan, permusuhan, kebencian, bahkan peperangan, itu bukanlah orang yang kita lihat atau lawan yang kita lihat, tapi sebetulnya ada tangan yang menggoncang dan membawa pertikaian, permusuhan, kecurigaan, bahkan peperangan.
Dan tentunya kita harus sadar, musuh sesungguhnya adalah tangan yang menggoncangkan toples itu. Hal yang sama juga kita harus sadar bahwa musuh kita sesungguhnya adalah iblis, adalah tangan iblis yang menggoncangkan, yang berusaha mengadu domba, yang berusaha memecah kerukunan di antara kita. Hari ini, saudaraku, jelas ayo kita menjadi orang yang mengerti bahwa musuh sesungguhnya adalah iblis. Musuh sesungguhnya adalah orang-orang jahat di sekitar kita. Dan itu yang harus kita waspadai, sebab merekalah yang seringkali menimbulkan pertengkaran, permusuhan, kebencian, dan juga, saudaraku, peperangan. Nah, hari ini ayo kita belajar. Di tengah-tengah begitu banyaknya pertengkaran, permusuhan, ayo kita mau hidup rukun, sebab rukun itu adem. Ayo yang setuju coba ketik katakan rukun itu adem. Apa yang Alkitab katakan tentang kerukunan? Lihat Roma 15 ayat 5-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Semoga Allah mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Ayo kita juga minta berdoa, Tuhan, buat keluargaku rukun, buat komunitasku rukun, buat gerejaku rukun, buat bangsaku rukun, bahkan juga kerukunan antar negara. Dikatakan bahwa semoga Allah mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi Yesus itu ingin kita hidup dalam kerukunan. Ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, ayo kita belajar. Di tengah kebencian, kecurigaan, permusuhan, Tuhan mau agar kita hidup dalam kerukunan. Kerukunan adalah magnet bagi datangnya damai sejahtera, bagi datangnya berkat, bagi datangnya kemajuan, dan semua yang baik. Sebaliknya, pertengkaran, kebencian, permusuhan akan menimbulkan kerusakan, kerugian, bahkan kehancuran. Nah, yang menarik, kata kerukunan di sini, Rasul Paulus ternyata menggunakan dalam bahasa aslinya, yaitu proneo. Proneo itu, atau harmoni, punya pengertian cukup banyak dalam kamus bahasa Yunani. Tapi salah satu arti daripada kerukunan atau harmoni, proneo, itu adalah menggunakan akal sehat. Menggunakan akal sehat. Apa artinya? Ternyata kita bisa rukun itu ketika kita menggunakan akal sehat, akal budi, akal waras, pikiran sehat, bukan menggunakan emosi, bukan menggunakan pikiran yang sempit. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi saudaraku, mari kita gunakan akal budi, akal waras, akal yang sehat, bukan dikit-dikit emosi, baperan, gampang tersulut kemarahan, bahkan pikiran yang sempit, dan akibatnya kita gampang diprovokasi, dipecah belah, diadu domba, dan akibatnya menimbulkan kehancuran. Nah, pertanyaannya, Pastor Lukas, saya tahu saya harus rukun dengan keluarga. Saya tahu saya harus rukun dalam gereja. Saya tahu saya harus rukun dalam komunitas. Saya tahu rukun itu mendatangkan berkat. Tapi bagaimana? Ini sangat sulit di tengah-tengah orang seperti zaman sekarang. Nah, izinkan saya membagikan 3 cara bagaimana kita bisa memiliki akal sehat agar bisa hidup dalam kerukunan. Yang mau hidup rukun, ayo coba ketik katakan, saya mau hidup rukun. Nah, cara pertama adalah dewasa menerima perbedaan. Tahukah Anda bahwa ketika kita tidak bisa menerima perbedaan, akibatnya maka kita tidak akan pernah hidup dalam kerukunan. Nah,
kita semua harus menyadari bahwa kita semua punya banyak perbedaan. Suami istri saja banyak perbedaan. Yang pasti justru beda jenis kelaminnya. Amin. Ya, Tuhan tetapkan Adam dan Hawa yang beda gendernya untuk bersatu dalam pernikahan. Belum lagi perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan pendidikan, perbedaan karakter, dan banyak perbedaan. Nah, kasus perbedaan pendapat soal politik, belum lagi doktrin tentang teologi, Alkitab, atau agama yang lain. Bahkan kasus perbedaan pendapat tentang Israel, Palestina. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa kita ini harus sungguh-sungguh, saudaraku, belajar menyikapi dengan dewasa setiap perbedaan. Jangan kita sikapi perbedaan dengan kekanak-kanaan, dengan sikap egois. Ayo kita belajar dewasa bahwa ternyata berbeda itu bagus. Berbeda itu merupakan sebuah keindahan. Katakan amin. Berbeda itu merupakan sebuah kekuatan. Haleluya. Coba lihat jari kita, 5 jari ini. Nggak ada yang sama. Ada jempol, ada telunjuk, ya. Lalu ada lagi yang paling tinggi, ada lagi yang jari manis, ada kelingking. Nah, kenapa Tuhan ciptakan 5 jari kita ini berbeda? Karena justru perbedaan yang ada akan melengkapi. Kenapa tidak semua jempol? Kenapa tidak semua kelingking? Justru disinilah letak sebuah kekuatan. Nah, suami istri banyak perbedaannya. Setiap kita dalam sebuah gereja lokal, setiap kita dalam bermasyarakat, banyak perbedaan. Nah, sayangnya, ada cukup banyak orang menghadapi perbedaan dengan kekanak-kanaan. Kalau beda itu artinya musuh saya. Kalau beda itu artinya kita harus hancurkan, habiskan. Wow, itu kan mengerikan sekali. Ya, ayo, selama kita mengaku Yesus Tuhan, percaya mengaku Trinitas, itu adalah saudara seiman kita dalam Yesus. Nggak peduli bagaimana cara ibadahnya. Yang satu mungkin teduh, yang satunya rame. Nggak peduli apakah ada yang tepuk tangan atau tidak tepuk tangan. Tidak peduli apakah ada yang bahasa roh atau yang tidak bahasa roh. Tidak peduli apakah ada yang memberi perpuluhan atau yang tidak mengajarkan perpuluhan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu jangan malah dijadikan bahan pertengkaran, keributan, kehancuran. Tapi mari kita bersikap dewasa menghadapi setiap perbedaan. Ayo yang mau coba ketik katakan dewasa menerima perbedaan. Inilah cara yang pertama. Yang kedua, buang iri hati. Nah, buang julid. Kenapa? Karena iri hati itu pasti akan menimbulkan iri hati, menimbulkan kebencian, pertengkaran, bahkan keributan. Nah, iri hati adalah dosa klasik yang telah membuat surga itu kacau. Gara-gara Lucifer akhirnya iri, jealous dengan Tuhan, saudaraku. Dan akibatnya dia menghasut sepertiga malaikat di surga, sehingga memberontak melawan Tuhan. Tapi Tuhan buang mereka ke bumi ini. Dan itulah iblis dan para pengikutnya. Nah, Alkitab berkata bahwa orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Jangan sampai saudara gara-gara iri hati, ya jealous, maka imanmu terbunuh. Jangan sampai gara-gara iri hati, saudaraku, maka sukacitamu terbunuh, kebahagiaanmu terbunuh. Bahkan jangan sampai kemudian kita dibunuh oleh penyakit gara-gara iri hati. Ayo, buang semua iri hati. Ayo coba ketik katakan buang semua iri hati. Latih diri kita untuk ikut senang saat orang lain senang. Kita ikut sedih saat orang lain sedih. Jangan dibalik. Saat orang tertawa senang, kita malah nangis. Iri, kenapa kok dia bukan saya? Sebaliknya saat orang sedih, kita malah tertawa. Kita merasa, ya lu rasain lu. Nah, jangan. Ayo kita belajar. Buang semua iri hati. Ingat saudaraku, bahwa iri hati itu adalah sifat iblis yang telah mengacaukan surga. Hari ini juga jangan sampai kita
hidup dalam kekacauan akibat iri hati. Belajarlah berbesar hati, senang lihat orang lain diberkati, senang lihat orang lain maju, jangan malah kita mau menjegalnya. Sebaliknya, ayo percayalah saat kita berbesar hati, nanti suatu hari Tuhan akan memberi kita juga sebuah kesuksesan berkat seperti yang orang lain alami. Nah, iri hati ini harus dihancurkan, dipangkas, sampai benar-benar hati kita ini punya hati yang besar, hati yang lapang, hati yang ikut bersuka cita saat orang lain merayakan kebahagiaan, kesuksesan, dan berkat. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa yaitu hidup dalam kerukunan. Bagaimana kita memiliki akal sehat agar bisa rukun. Yang ketiga adalah hentikan persaingan. Kita tidak dipanggil untuk bersaing, untuk berkompetisi dengan orang lain. Tetapi kita terpanggil untuk kita berkompetisi, bersaing dengan diri kita sendiri setiap hari. Agar kita menjadi versi terbaik setiap hari. Nah, jangan malah sibuk bersaing dengan sesama gereja, sibuk bersaing dengan sesama orang Kristen, sibuk bersaing dengan sesama yaitu suku agama yang lain. Ayo kita belajar bahwa kita harus betul-betul saudaraku hidup di dalam sebuah kerukunan. Nah, cara ketiga, hentikan persaingan. Percayalah, setiap musim ada orangnya. Setiap orang ada musimnya. Ayo kita berhenti dalam persaingan. Ya, nanti antar hamba Tuhan sibuk bersaing, dalam rumah tangga suami istri sibuk bersaing, antara ipar dengan saudara sibuk bersaing. Nah, akibatnya menimbulkan keributan, bahkan kebencian dan permusuhan. Ayo kita belajar, saudaraku, bahwa kita harus punya rasa aman. Hidup ini nggak untuk bersaing. Anda tahu ternyata roda mobil ban belakang itu lebih cepat gundul dibanding ban roda mobil depan. Kenapa? Karena ban mobil belakang stres, cepat gundul akibat mikirin kapan gua bisa nyusul ban depan. Nah, ayo kita belajar, jangan sibuk bersaing, tapi ayo kita sibuk membangun kolaborasi, saling membangun, saling belajar, saling menguatkan, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang hebat. Ada segerombolan landak. Anda tahu landak binatang yang tajam-tajam durinya, ya, bulunya. Waktu mereka para landak di musim salju, kedinginan dalam gua. Ketika mereka sudah nyaris mati beku, lalu pemimpinnya berkata, yuk kita berdekatan. Lalu mereka berdekatan untuk saling menghangatkan. Dan ketika mereka saling berdekatan, ada yang teriak, au! Ada yang teriak, aduh! Ada yang teriak, sakit! Kenapa? Karena duri temannya mencocok ke dia. Wah, kita nggak bisa berdekatan. Akhirnya mereka berjauhan lagi. Waktu mereka berjauhan, salju yang makin dingin itu membuat mereka menggigil. Dan mereka berkata, kalau kita berjauhan, kita akan mati. Lebih baik berdekatan walaupun ada yang menyakiti. Tapi yang penting dengan kita dekat, maka kita saling menghangatkan. Dan moga-moga kita bisa survive dari musim dingin. Dan betul, walaupun mereka saling menyakiti, tapi mereka tetap berdekatan, saling menghangatkan, sehingga akhirnya landak-landak itu survive dari salju yang dingin. Mereka tidak mati beku, tapi mereka bertahan hidup. Kekasih Tuhan, terkadang ketika kita dekat dengan yang lain, terkadang ada duri, ada hal yang melukai kita, ada hal yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Sudahlah, forgive and forget. Ya, ampuni dan lupakan. Kenapa? Supaya kita bisa survive, lewati masa sulit, supaya kita bisa tetap menang sebagai anak-anak Tuhan. Ayo kita kompak, kita hidup berdekatan, kita saling rangkul-merangkul, walaupun kita tidak sempurna. Dan disitulah nama Tuhan akan dipermuliakan. Kesimpulannya, diperlukan akal sehat agar kita bisa hidup rukun. Dan percayalah, rukun itu adem. Ayo coba lagi ketik, rukun itu adem. Dan bagaimana kita bisa hidup dalam kerukunan? Yang pertama, dewasa menerima perbedaan. Perbedaan
Jangan dijadikan jurang ketidakcocokan, tapi terima dengan kedewasaan. Yang kedua, buang iri hati. Ayo belajar punya hati yang besar, ikut senang dengan orang yang lagi senang, ikut menangis dengan orang yang lagi menangis. Dan yang ketiga, hentikan persaingan. Ayo kita tidak perlu sibuk bersaing, miliki rasa secure, rasa aman di dalam Tuhan, sesuai dengan jatah berkat, panggilan kita masing-masing. Semua kita harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu memberi porsi tepat pada waktunya. Yang percaya dan mau hidup dalam kerukunan, katakan lagi, saya mau hidup rukun. Ayo kita berdoa bersama-sama. Mari angkat kedua tangan saudara. Hamba berdoa buat semua sahabat Mezbah Mujizat. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami ribut, karena kami Tuhan riri hati, karena kami Tuhan dalam keadaan tidak dewasa menerima perbedaan, bahkan kami Tuhan sibuk bersaing. Hari ini kami mau hentikan persaingan, kami mau buang iri hati, dan kami mau dewasa menerima perbedaan. Tuhan memberkati untuk semua sahabat Mezbah Mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biar kami bangkit semangat ikut Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan untuk negara Indonesia, berkatilah dan biar Indonesia boleh rukun kembali. Juga untuk Amerika, untuk Israel, Palestina, sebuah jalan perdamaian yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu dimanapun berada, supaya kami membagikan kasih Kristus, hidup dalam kerukunan. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua sahabat Mezbah Mujizat. Sekarang sudah kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo coba ketiklah, katakan, saya mau hidup rukun. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa kita akan hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Saya akan melayani saudara, dan saudara sekalian, hari Minggu juga ada ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia. Anda bisa lihat di YouTube channel Bethany Miracle Center. Jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga Anda share, pencet like-nya, jempolnya, dan komen yang baik, dan saya yakin nama Tuhan dipermuliakan. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati, salam kerukunan.